Kalau ingin pemilu damai, maka gelarlah pemilu yang jujur dan adil. Kalau pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Betul? Betul? Tapi kalau kita teriak pemilu damai, tapi ente curang, kapan mau damai? Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pemilu curang, kira-kira damai apa perang? Jawab, damai apa perang? Damai apa perang? Jadi kalau mau damai, gelar pemilu yang jujur dan adil. Betul? Takbir! Thomas Lembong menghimbau supaya para pendukung tetap tenang dalam menyikapi proses kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tom bahkan belak-belakan mengungkapkan peluang 2 putaran yang masih terbuka lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bersama Allah, kemenangan akan diperoleh untuk seluruh rakyat Indonesia dan sampailah kita kepada hari yang ditunggu-tunggu, bersambung dan bersandingnya antara Erdogan, Anwar Ibrahim dan Anies Rashid Baswedan. Insya Allah. Amin. Bung kameramen, ada apa nih? Ya, Bung Alfian, ini ada hal yang perlu saya tanyakan kepada Bung Alfian. Insya Allah kan mudah-mudahan kalau kecurangan ini bisa benar-benar diredupkan, KPU benar-benar jujur dalam menginput data, insya Allah kan Anies dan Caimin masuk dalam putaran kedua. Amin Allahumma amin. Menurut Bung Alfian, kapan ijtima ulama perlu dilakukan lagi? Apa nunggu mepet pencoblosan kedua atau langsung atau gimana baiknya Bung Alfian? Pertama kita ucapkan dulu kepada Syekh Yusuf Martak. Oh iya betul. Dengan channelnya semoga jadi mengedukasi umat, mencerahkan umat, membimbing umat, menyemangati umat dan memberikan solusi terhadap beberapa persoalan-persoalan keumatan. Menjawab pertanyaan dari Bung kameramen, ijtima ulama menjadi sangat penting dirancang sesingkat-singkatnya. Kapan tuh? Yang paling baik adalah setelah rekap real count ini terlihat. Kalau tidak ada yang genap 50+1, berarti ada putaran kedua. Betul. Ketika dipastikan ada putaran kedua, segera dibentuk panitia. Saya himbau kepada Syekh Muhammad Yusuf Martak ya, dan berbagai kalangan-kalangan yang berhubungan dengan ini, tripilar, ya, kawan-kawan dari PA212, teman-teman FPI dan GNPF Ulama, juga termasuk ormas-ormas Islam yang lain, MUI, PII, HMI, aktivis Muhammadiyah, aktivis NU garis lurus, dan seluruh satuan gerakan yang sifatnya kelembagaan, satuan kegiatan, komunitas bersiap-siap untuk hadir di acara Ijtima Ulama Jilid 2 untuk memberikan taujih. Yang jelas kita semua melihat Ijtima Ulama jalan, arahan tokoh jalan, dari agama lain juga dukungan kuat, dari kelompok Kristen jalan, dari kelompok Buddha jalan, kelompok Cina jalan. Ini buat tim Anies agar menghubungi semua pihak. Dan untuk Ijtima Ulama pertemuannya jangan terlalu lama setelah ada keputusan real count yang mengantarkan pada putaran kedua. Putaran kedua dipastikan, putaran kedua sudah jelas, maka segera H-3, H+3 selambat-lambatnya. H+7 kita sudah punya pengetahuan kapan Ijtima Ulama, dan ini akan ada pembahasan yang bukan semata-mata poin-poin komitmen, tapi sudah masuk pada kerja-kerja mobilisasi, kerja-kerja partisipasi agar kemenangan menembus 80% untuk suara Anies Rashid dan Abdul Muhaimin Iskandar. Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya Bung Alfian. Mudah-mudahan pertolongan itu benar-benar kita sambut dengan kerja keras, doa, dan tawakal yang total ya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, Jokowi turun di Oktober, berarti masih ada waktu banyak untuk Jokowi cawe-cawe total nih Bung Alfian. Nah menurut saya Jokowi ini menjadi sejarah kotor bagi negara kita dengan berbagai kelakuan ucapannya Bung Alfian. Bahkan saya melihat banyak orang yang sudah banyak berkomentar, loh saya kira Jokowi baik loh,
ternyata dia sejahat dan sebengis itu Bung Alfian kelakuannya. Jadi Bung Alfian, selain ijtima ulama, hal apa Bung Alfian yang perlu dilakukan oleh tim atau seluruh orang yang menginginkan perubahan agar bisa menjangkau yang disebut oleh Ridwan Kamil Bung Alfian, menengah ke bawah pendidikannya. Ini kan repot nih Bung Alfian. Satu sisi mereka sulit mau berpikir, satu sisi kita perlu menjangkau mereka. Ini gimana Bung Alfian? Ya, yang pertama kita mengembalikan dulu kewarasan, keakal sehatan dan kebeningan hati semua pihak, terutama kalau rakyat itu memang umumnya bervariasi dan banyak juga yang berpendidikan rendah dan kondisi ekonomi yang sangat parah. Tetapi kan sangat tergantung para Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, mereka itulah yang selama ini mengalami kooptasi peran sehingga mereka mendapatkan perintah dengan cara-cara yang sedemikian rupa. Menurut saya Jokowi sudah selesai. Satu tulisan internasional mengatakan Jokowi akan turun dengan terhina. Itu sempat ditulis dalam sebuah media cetak di dunia internasional dan itu bukan pendapat saya tentunya. Jadi silakan saja dibaca kenapa terhina. Yang jelas masuk pada putaran kedua berarti cerita kita adalah cerita membuat sejarah Indonesia baru. Betul. Yang mana kerja-kerja kita adalah kerja-kerja kemenangan yang bisa dirancang dengan segala ikhtiar kita dan keberserahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita cuma punya 2 bulan Bung Kameramen. Kalau sampai pertengahan atau tanggal 20 bulan Maret ada kepastian putaran kedua, maka selambat-lambatnya akhir Maret mesti ada yang namanya Ijtima Ulama. Ya, setelah itu, setelah kita bersamaan suasana Hari Raya Idul Fitri, kita sekaligus para khotib-khotib sudah bisa menyampaikan pandangan-pandangan politik umat untuk memenangkan pasangan yang berhaluan keumatan. Dan kemudian jangan lupa Bung Kameramen sekaligus mempersiapkan wali kota, bupati se-Indonesia, termasuk gubernur, kalau bisa lewat partai-partai yang punya kemampuan untuk mengusung. Kalau memang lewat itu kita tidak punya, kita akan buat yang independen. Jadi 2 pintu kita gunakan untuk Indonesia Raya yang berdaulat dalam lindungan Allah, diisi oleh para pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter, yang berhaluan manusia-manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, Bung Alfian, saya sepakat dengan Bung Alfian bahwa memang Ijtima Ulama ini menjadi hal yang penting karena bagaimanapun umat Islam itu banyak menjadikan ulama itu menjadi patokan lah dalam mereka berpihak, dalam hal mereka bergerak. Jadi untuk akhir sesi kali ini, nah kan kadang-kadang umat itu dibingungkan Bung Alfian dengan adanya tokoh-tokoh yang mungkin dulu ikut Ijtima Ulama, sekarang masuk di ijtimanya Gibran. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bu Alfian untuk ustadz-ustadz atau kolega Bu Alfian lah, agar kita tetap istiqomah dan sabar berada di jalan yang penuh dengan rintangan, dan apa pesan Bu Alfian untuk umat agar juga ya menurut kita walaupun beliau yang menyimpang juga nggak perlu kita menghina mereka berlebihan Bu Alfian, karena ya kita nggak enak juga lah. Maksudnya kan kita nggak diajarkan juga untuk menghina, apalagi dia dulu mungkin banyak menjelaskan lah kepada kita kan tentang sejarah umat Islam, sejarah Nabi. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Yang pertama buat seluruh masyarakat Indonesia perorangan, sadarilah bahwa kita punya hak yang sama di hadapan politik dan di hadapan hukum. Betul. Jadi tidak ada pengecualian apakah Anda orang Cina, apakah Anda orang Arab, apakah Anda orang Padang, apakah Anda orang Jawa, Anda orang Sulawesi, orang Kalimantan, atau orang Indonesia Timur. Yang jelas Anda punya KTP, Anda punya KK, dan Anda diketahui memang punya kewarganegaraan Indonesia. Bisa dibuktikan di Dukcapil, itu yang pertama. Yang kedua, buat para lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan kenegaraan, agar Anda berfungsi sesuai dengan ketentuan yang dihasilkan oleh ketentuan-ketentuan di atasnya, sehingga Anda berbuat tidak semau sendiri. Nah, untuk lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga keumatan, MUI, Muhammadiyah, NU segala macam, tidak perlu mengeluarkan pernyataan tertulis, tapi lakukan edukasi positif bahwa kita membutuhkan pemimpin yang amanah, yang tablik, fatonah, dan orang-orang yang mempunyai kemampuan-kemampuan sidik, tablik, amanah, fatonah. Ya, itu syaratnya. Yang berikutnya kelompok tengah, para pengusaha, para orang-orang yang punya kemampuan ekonomi, agar Anda juga memberikan partisipasi yang edukatif.
tidak membuat orang lalu dilempar-lemparkan kaos ini kan. Betul. Ya, itu tidak elok. Berikanlah dia, manusiakanlah mereka. Dan juga buat Pak Anies, kalau nanti ada kesempatan semacam acara desak Anies. Nah, pengalaman kemarin di putaran pertama dibuatkan semacam kesimpulan-kesimpulannya. Nah, karena cuma 2 bulan, pastikan ada pembicaraan untuk Pulau Jawa dengan solusi Jawa Rayanya, Pulau Sumatera dengan solusi Sumatera Rayanya, Pulau Kalimantan yang punya banyak sumber daya alamnya juga dibahas dengan baik, dan sekaligus kita tutup saja ikhtiar-ikhtiar yang memberatkan masyarakat Kalimantan Timur. Ibu kota Jakarta masih cukup layak untuk terus kita fungsikan, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi buat Pak Anies dan tim agar bersiap untuk di putaran kedua. Amin. Jalankan kerja-kerja yang sifatnya offline yang bersamaan dengan online. Pastikan ketika Anda mengadakan acara-acara seperti desak Anies di mana-mana, Anda bergerak di hari itu. Seluruh rakyat Indonesia menonton dan mengkhususkan waktu mereka untuk menyaksikan. Kalau yang belum sempat, mereka akan bisa melihat siaran-siaran tunda. Nah, untuk ke bawah, Bung Kameramen, di bawah ini sebetulnya mereka tidaklah orang-orang yang mata duitan. Dalam pengalaman saya, mereka perlu sentuhan. Betul. Buat mereka tahu-tahu datang Anies ke kampung mereka akan menangis, mereka akan heroik. Nah, itu yang perlu saya kabarkan, bahwa tokoh-tokoh nasional itu datang ke desa-desa itu sepertinya terlalu hitung-hitungan, mungkin jauh antara kejauhan dan yang datangnya cuma sedikit. Nah, itu mungkin perlu diatur lagi fungsi offline dan online ini dipermainkan dengan baik. Tidak usah narsis, nggak usah lebay, nggak usah bermain sinetron sampai turun ke gorong-gorong, nggak perlu pakai helm ke sawah, nggak perlu begitu-gitu, udah cukup. Kita nggak perlu menampilkan seperti itu. Dan kemudian setelah seluruh personal, setelah lembaga-lembaga berfungsi sebagaimana sedia kala, kelompok menengah ekonomi dan politik dan akademis bergerak dengan baik, kelompok garis bawah disentuh dengan sentuhan-sentuhan yang dibuatkan sampel yang tersebar. Kita perlu menengok kembali teman-teman di NTT yang kemarin sempat merobek perutnya itu di kampung mana, datanglah ke sana Pak Anies, adakan perbincangan dengan keluarganya, lakukan pembahasan-pembahasan di berbagai tempat yang mungkin didiskusikan dengan mengambil resume, melihat notulen daripada perjalanan desak Anies, agar tim media atau tim konsep atau tim materi agar membaca betul, menonton dulu semua video-video desak Anies di mana-mana. Jadi harus ada daftar isian tindak lanjut. Setelah ada DIM, daftar isian masalah, buatkan daftar isian tindak lanjut, nanti baru skala prioritas. Sehingga akhirnya kita akan melihat Anies Rashid Baswedan adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Umat Islam mayoritas, tentu dia juga punya hak dan otoritas politik yang tidak perlu disesali dan tidak perlu dikhawatirkan. Karena umat Islam punya konsep dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekian pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.